Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisna Agusta, NPM 1913053092, kelas semester 4C, Prodi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video di mana mata kuliah materi bahasa Indonesia di SD. Materinya tentang kebahasaan. Semua perihal yang berhubungan dengan bahasa disebut dengan kebahasaan. Sementara itu, kaidah kebahasaan adalah aturan, dalil, atau pedoman pasti yang digunakan dalam berbahasa. Dengan demikian, kebahasaan adalah semua perihal yang berhubungan dengan bahasa. Di sini ada unsur-unsur kebahasaan. Apa sih unsur kebahasaan itu? Unsur kebahasaan adalah unsur tata cara dalam berbahasa. Unsur kebahasaan disebut juga kaidah kebahasaan. Unsur kebahasaan mampu menilai kemampuan seseorang dalam berbahasa. Unsur kebahasaan merupakan suatu struktur tata bahasa. Di sini kebahasaan memiliki rujukan kata, di mana rujukan kata ini adalah penunjuk kata ganti dari kata lain. Contoh rujukan kata atau kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang bisa diganti dengan dia, Anda, dan beliau. Yang kedua, kata ganti benda bisa ini atau itu. Yang ketiga, kata ganti tempat bisa di sini, di sana. Itulah rujukan kata dari kebahasaan. Selanjutnya memiliki imbuhan. Terbagi menjadi awalan atau prediks, akhiran sufiks, dan sisifan atau infiks. Contohnya, yang pertama prediks, mencampur, sama dengan tanda plus campur. Contoh sufiks, gambaran, menjadi gambar plus an. Yang ketiga infiks, contohnya bersandaran, menjadi ber plus sandar plus an. Itulah contoh dari imbuhan. Selanjutnya di sini kebahasaan ada yang namanya konjungsi. Di mana konjungsi yaitu penyambung dua kata atau klausa atau kalimat. Konjungsi intrakalimat menghubungkan dua kata dalam satu kalimat. Konjungsi atau dan, juga, atau, tetapi, karena, sehingga, lalu, kemudian, dan lain-lain. Itulah contoh dari konjungsi intrakalimat. Selanjutnya konjungsi antar kalimat, menghubungkan dua kalimat. Contoh konjungsi antar kalimat. Meskipun demikian, dengan demikian, oleh karena itu, selanjutnya, dan lain-lain. Itulah contoh dari konjungsi antar kalimat. Itulah penjelasan dari konjungsi dan contohnya. Selanjutnya frasa. Apa sih frasa itu? Frasa adalah penggabungan dua kata menjadi satu kata dengan makna baru. Contoh, lemari kaca dan rak piring. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata resmi sesuai KBBI. Kata ini digunakan saat ada pertemuan formal. Kata tidak baku digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Contoh kata baku: apotek, atlet, telur. Dan kata tidak bakunya apotik, atlet, dan telur. Itulah penjelasan dari kata baku dan tidak baku. Selanjutnya kalimat tunggal. Kalimat tunggal hanya terdiri dari satu subjek dan predikat.
Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat ini berklausa 2 atau lebih. Kalimat majemuk setara. Kalimat dengan klausa sejajar. Konjungsinya kemudian, lalu, seperti, dan lain-lain. Selanjutnya kalimat majemuk bertingkat. Kalimat dengan klausa tidak sejajar. Konjungsinya jika, sebab, bahwa, sehingga, dengan, dan lain-lain. Itulah contoh dari dan penjelasan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Itulah pembahasan materi tentang kebahasaan. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan tentang kebahasaan ya, materi bahasa Indonesia di SD. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.